Hai guys, balik lagi di channel YouTube Gadget Squad, masih dengan saya Oki Subrata. So, di video kali ini saya mau review salah satu HP gaming yang beberapa waktu yang lalu hype banget, yaitu Asus Zenfone Max Pro M2. Sebenarnya bisa dibilang ini adalah review yang terlambat sih. Tapi di sini saya mau cerita aja tentang pengalaman saya pakai Asus Zenfone Max Pro M2 beberapa bulan terakhir yang saya jadiin daily driver saya. Nah, sebelum lanjut, subscribe dan klik tombol loncengnya dulu guys, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Gadget Squad. Secara bentuk sih, Zenfone Max Pro M2 nggak jauh beda sama generasi pendahulunya ya. Kalau dilihat dari beberapa komposisi komponen, masih nempatin posisi yang sama. Tapi sekali lagi, Asus ngebuat Max Pro M2 dengan desain yang lebih kekinian. Perbedaan yang paling mencolok ada di bodi bagian belakangnya. Punya desain baru yang lebih ciamik dengan nampilin panel belakang melengkung 3D yang terbuat dari akrilik mengkilap dan dilapisi dengan tampilan tekstur gelombang. Asus nyebut bodi smartphone ini dengan Dynamic Optical Finish yang mengusung konsep 16 layer wave finish design. Sayangnya dengan bodi yang glossy ini, gampang banget tinggalin bekas sidik jari di bodi belakangnya. Nah, sebagai solusi buat kamu yang gak mau HP-nya cepat kotor, Asus juga udah nyediain jelly case di paket penjualannya. Selain itu, menurut saya dengan bentuk ini tentunya ngebuat smartphone ini lebih mudah dipegang dan nyaman untuk waktu yang lama, kayak lagi mainin game atau buat kamu yang suka nonton video streamingan. By the way, untuk warnanya sendiri ada dua pilihan warna guys, yaitu Midnight Blue dan Cosmic Titanium. Nah, kalau yang saya pegang ini adalah Midnight Blue. Dan hal yang menarik menurut saya, walaupun HP ini punya layar yang besar, kapasitas baterai yang jumbo, tapi Asus Zenfone Max Pro M2 didesain tetap tipis, yang ngejadiinnya sebagai smartphone dengan 5000 mAh teringan di dunia guys. Oke, ngomongin layar, sekarang kita akan bahas layarnya. Nah, untuk ngasih rasa puas buat kamu kalau lagi mainin game, smartphone ini mengusung layar luas dengan ukuran 6,3 inci. Ditambah lagi, layar ini juga udah berdesain all screen di mana punya ukuran 90% screen to body ratio. Ini bisa kamu lihat dari layarnya yang mendominasi sisi depan dan cuma nyisain sedikit bezel aja. Menggunakan jenis layar IPS Full HD Plus dengan kontras tinggi, Max Pro M2 juga punya aspek rasio yang lebih luas jadi 19:9. Bersama dengan itu, peningkatan juga terjadi menjadi 2280 x 1080 pixel. Selain itu juga HP ini punya kecerahan dan kontras 450 nits yang bisa ningkatin kecerahan pas saat mata ngeliatin layar. Keakuratan warnanya juga meningkat menjadi cakupan NTSC 94%. Kalau untuk ketahanan layarnya sendiri nggak usah diraguin lagi ya. Asus udah ngasih lapisan Corning Gorilla Glass 6 terbaru kayak Asus ROG Phone yang jelas 2 kali lebih kuat dari Corning Gorilla Glass 5. Oke, sekarang masuk ke bagian performanya guys. Asus Zenfone Max Pro M2 didukung dengan prosesor yang lebih cepat dari pendahulunya yaitu Max Pro M1. Sekarang M2 didukung dengan Snapdragon 660 SoC yang punya kinerja 11% lebih cepat dan 33% lebih cepat daripada Snapdragon 636. Terus 8 Kryo Cores-nya juga dengan kecepatan clock yang bervariasi untuk meningkatin kinerja dan masa pakai baterai. Snapdragon 660 SoC terdiri dari prosesor yang bisa nampilin 8 inti Qualcomm Kryo yang berjalan pada kecepatan 1,95 GHz untuk kinerja yang optimal dan bahkan efisiensi baterai yang lebih besar. Apalagi secara sistem operasi Zenfone Max Pro M2 masih ngejalanin sistem operasi Android murni kayak Zenfone Max Pro M1. Hal ini ngebuat Zenfone Max Pro M2 jadi lebih cepat dan sederhana. Untuk menunjang performanya, prosesor tersebut masih didukung dengan RAM sebesar 4GB dan memori 64GB yang masih bisa diekspansi. Selama saya coba untuk ngejalanin aplikasi secara multitasking, so far nggak ada masalah atau lag.
Dipakai buat mainin game PUBG juga dengan settingan grafik high juga masih lancar-lancar aja. Faktor lain yang ikut ngasih andil untuk performa Asus Zenfone Max Pro M2 yaitu sistem operasinya guys. Smartphone ini mengadopsi sistem operasi stok Android 8.1 Oreo yang berbeda dari OS Android biasanya. Bedanya yaitu punya kinerja lebih cepat dan lebih pintar. So, dengan spesifikasi yang ditawarin saat saya tes menggunakan aplikasi AnTuTu Benchmark, smartphone ini bisa ngedapetin skor di angka 129 ribuan. Selain itu, chipset ini juga udah dibekali dengan audio Bluetooth 5.0 terbaik dengan aptX. Snapdragon 660 ngedukung Bluetooth 5.0 dan standar transmisi Qual-X Qualcomm yang memberikan kualitas audio terbaik melalui Bluetooth. Dari sisi audio, Asus Zenfone Max Pro M2 juga menggunakan speaker 5 magnet yang lebih kuat, sehingga bisa ngasilin suara yang sangat baik, keras, dan bebas distorsi. Oke, sekarang masuk ke bagian kameranya. Kamera memang bukan aspek yang ditonjolin sama Zenfone Max Pro M2. Tapi meskipun begitu, siapa sangka kalau hasilnya cukup bagus. Sebagai catatan, karena Zenfone Max Pro M2 pakai chipset Snapdragon 660, so nggak heran lah ya kalau fitur-fitur kameranya juga udah dilengkapin sama sistem kecerdasan buatan alias AI atau Artificial Intelligence. Di sistem ini bisa ngasih pengalaman kamu berfotografi pakai smartphone kelihatan lebih mudah. Ya bisa dibilang cara lain kamera nerapin AI untuk ngasilin foto yang diingini si pemiliknya. Asus Zenfone Max Pro M2 sendiri dibekali juga dua kamera belakang, yaitu lensa utama 12 MP bersensor Sony IMX486 dan lensa sekunder 5 MP untuk foto bokehnya. Nah, buat kamu yang suka selfie, ada kamera depan 13 MP dengan aperture f2.0 yang dilengkapi fitur beauty untuk ngehasilin foto yang lebih menarik. Oke guys, biar gak penasaran, berikut beberapa hasil foto dari kamera Asus Zenfone Max Pro M2. Selain punya kemampuan proses yang lebih cepat, chipset Snapdragon 660 juga dikenal punya kemampuan hemat daya guys. Jadi bisa dipastiin konsumsi daya menjadi lebih kuat dan lama. Kapasitas baterai ini juga ngasih masa pakai baterai yang luar biasa, termasuk waktu siaga 4G sampai 35 hari, waktu bicara 3G 45 jam, dan waktu penelusuran Wi-Fi 23 jam, dan pemutaran musik sampai 8 hari. Kalau smartphone ini dipakai untuk mengakses YouTube, bisa bertahan sampai 15,6 jam. Terus kalau untuk nonton film di Netflix sanggup selama 16,3 jam. Dan yang terakhir untuk akses TikTok bisa bertahan sampai 9,9 jam. Nah terus gimana kalau untuk dipakai buat mainin game online? Oke, Asus mengklaim Zenfone Max Pro M2 ini bisa bertahan selama 9,2 jam kalau dipakai untuk mainin game Free Fire. Terus kalau untuk mainin game PUBG bisa sampai 7,3 jam, Asphalt 9 bisa sampai 8,9 jam, dan main game Mobile Legends bisa sampai 7,1 jam, dan yang terakhir kalau kamu yang suka main game AOV bisa sampai 9 jam. Oke guys, jadi setelah saya coba sekitar 2 bulanan menggunakan Zenfone Max Pro M2, bisa dibilang smartphone ini udah cukup untuk menuhin kebutuhan aktivitas sehari-hari. Selama pemakaian, smartphone ini benar-benar kerasa nggak punya kekurangan yang berarti. Lancar untuk multitasking, lancar banget juga buat ngegame. Apalagi punya baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh, ngebuat smartphone ini bisa banget dipakai seharian tanpa harus khawatir butuh isi ulang daya di tengah hari. Layarnya yang juga besar, nyaman banget buat nikmatin konten multimedia
yang kayak saya ini suka nonton video streamingan. Oke guys, segitu dulu aja untuk video review kali ini. Tulis pendapat kalian juga di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu channel ini terus berkembang.